Ratu Digital Today. Ratu Digital Today bisa kalian dengerin di platform Anchor, Spotify, dan Radar Tulungagung Channel. Halo Sobat Ratu, balik lagi sama aku di Ratu Digital Today. Kali ini aku akan ditemenin sama Firman. Wah, sampai lupa berapa purnama aku nggak nyapa para Sobat Ratu nih. Mungkin ada jutaan purnama kali ya. Nah, Firman ini semacam narasumber gitulah, narasumber tipis-tipis untuk kita hari ini. Kita masih di situasi PPKM ya Man ini Man ya. Iya Mas, masih di situasi PPKM ini. Dan semoga PPKM segera berlalu. Amin. Dan juga corona juga segera berlalu ya Man ya. Amin, amin. Kita bisa hidup seperti sedia kala. Amin. Seperti biasa di Ratu Digital Today kita akan membahas hal-hal yang viral, hal-hal yang trending di beberapa hari terakhir. Khusus hari ini kita akan membahas yang sedikit-sedikit horor nih Man. Wih, kayaknya agak serem nih Mas nih ya. Ya kasus yang awas, aku sendiri Agak gore gitu ya. agak gor-gor gimana gitu, sampai kehabisan, aku sampai speechless Mas. Cringe banget nih kayaknya. Jadi ada seorang anak perempuan berusia 6 tahun yang dicongkel matanya nih Man. Aduh, Oleh orang tuanya sendiri. ngeri banget. Yang ini diduga Man ya, diduga anak tersebut dijadiin tumbal pesugihan. Jadi Man, kasus mengerikan ini terjadi di Malino, Kecamatan Tanggi Moncong, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Peristiwa ini terjadi pada Rabu tanggal 1 September sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Tengah. Berita dari CNN Indonesia nih Man. Aku bacain dikit ya Man ya. Iya Mas. Polisi mengamankan 4 pelaku penganiayaan terhadap anak perempuan berusia 6 tahun hingga bola matanya copot. Mereka tega menyongkel mata korban lantaran diduga mempelajari ilmu hitam pesugihan untuk menjadikan korban sebagai tumbal. Bisa kamu lanjutin baca Man? Para pelaku berinisial HAS 43 tahun, TAU 47 tahun, US 44 tahun, dan BAR 70 tahun Mas. Mereka berempat adalah kedua orang tua, paman, kakek dari korban Mas. Berarti ini keluarga sendiri ya Man Iya ya? Mas, keluarga sendiri. Wah, ini kalau di film-film ini circle ilmu hitam nih Mas. Ini namanya sih kayak film-film sekte gitu sih Mas kayaknya. Oke, lanjut. Polisi telah memeriksa 4 orang saksi lainnya dalam kasus ini. Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol E. Zulpan, menuturkan aksi penganiayaan yang dilakukan pertama kali oleh ibunya Mas. Oh iya gitu. Yang HAS itu mencongkel mata sebelah kanan korban dengan menggunakan jari tangannya Mas. Wah, berarti ini si HS usia 43 tahun ini ibunya Iya Man. Mas. Dicongkel Pakai jempol Mas. Kalau aku ah. kan Mas Alwi belum pernah lihat videonya ya kayaknya ya. Belum Man. Aku itu udah pernah lihat videonya Mas. Jadi aku itu kepo ya. Kamu lihat di mana? Iya, Di mana? Di Twitter Mas, tapi cuma sekarang udah di take down sih sama pihak Twitter, nggak tahu kenapa. Oh, udah di take down. Iya, udah di take down. Gimana Man? Gimana? Itu kronologinya itu dicongkel sama jempol Mas. Pakai jempol? Iya. Jadi kayak nyongkel apa ya? Kayak nyongkel jerawat gitu loh Mas. Berarti dikeruak gitu ya? Iya, dikeruak gitu Mas. Gor banget. Ini cringe banget sih menurut aku kayaknya Mas. Ini di dark web masih ada nggak ya videonya ya? Kayaknya masih ada nih di dark web Mas. Aku penasaran sih. Oke, aksi itu dibantu oleh bapaknya TAU, paman korban, US, dan kakeknya BAR dengan memegang kepala dan badan korban Mas. Miris banget nih. Sehingga menyebabkan mata sebelah kanan korban mengalami luka dan mengeluarkan darah Mas. Wah, Sementara pelaku telah diamankan, kata Kabid Humas Polda Sulsel. berarti ini
dipegangin rame-rame gitu man ya. Iya. Dari kepala, badan, terus ada yang tugasnya ngerowak itu tadi man ya. Iya mas. Wah, gak kebayang aku gimana rasanya jadi. Ini cringe banget sih mas. Kayaknya, aku udah nggak gimana ya mas ya. Aku nonton videonya aja. Itu tuh kayak, ya ampun ini kayak gini banget ya. Iya. Nyari uang kok kayak gini banget sih gitu. Tapi ada sedikit kabar nih mas. Gimana? Gitu. Kayaknya ada yang bilang itu ibunya Ya. ternyata itu ngelihat ada makhluk halus di matanya yang Di mata si anak ini ya. yang di mata si anak mas. Nah ibunya itu dapat bisikan katanya di mata anaknya itu ada makhluk halus yang berusaha untuk merusak keluarganya si ibu sama keluarga yang lainnya itu tadi mas. Oh. Ya jadi kenapa mereka sesemangat itu karena mungkin mereka merasa aku harus menolong anakku karena di matanya ada gitu. setan tadi ya. Iya kayaknya gitu sih mas. Tapi kalau menurut aku nggak masuk akal sih. Iya nggak masuk akal banget Nggak man. masuk akal sih, nggak bisa dilogis juga. Tapi yang namanya kalau memang ini bener ilmu hitam ya, gimana pun kan tetap nggak bener man. Iya mas. Oke, yang sekarang dari Detikom. Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol E. Sulpan menjelaskan pelaku akan dipersangkakan pasal 44 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 nih man. Tentang penghapusan KDRT pasal 55 dan 56 KUHP atau pasal 80 ayat 2, pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Mamam tuh. Banget. Ini sih udah hukuman yang paling pantas sih menurut aku. Tapi koruptor. Oke, lanjutnya man. Nah ini juga dari detik.com nih mas sumbernya. Polisi menetapkan 2 orang tersangka dugaan pesugihan di kasus ortu cungkil mata anak usia 6 tahun. Kakek dan paman korban telah dijadikan tersangka. Nah ini ada kutipan nih mas. Ya. Kedua terduga pelaku yaitu orang tua korban HAS 43 tahun dan TAU 47 tahun telah diobservasi di RSJ Dadi, Makassar untuk memeriksa kejiwaan pada Jumat 3 September 2021. Dan sekarang masih menunggu hasil pemeriksaan kejiwaan dari RSJ Dadi mas. Oh gitu. Kata Pak Zulpan dalam keterangannya Sabtu kemarin. Ini berarti HS dan TAU kan ibu dan ayahnya Iya ya? mas. Ada indikasi bahwa mereka ya kelainan lah. Nah kelainan mas kayaknya gimana ya? ODGJ. ODGJ gitu ya mas ya. Tapi kasihan banget sih mas kalau jadi korban kayak gitu sih menurut aku. Nah ini ada juga sementara itu Ya. 2 terduga pelaku lainnya diantaranya kakek korban BA 70 tahun dan paman korban US 44 tahun telah ditetapkan sebagai tersangka pasca gelar perkara dan dilakukan penahanan di Mapolres Goa mas. Oh, berarti yang 2 di RSJ, yang 2 sudah ditetapkan sebagai tersangka ya man ya? Iya mas. Dan korban AP 6 tahun saat ini masih dirawat nih man Iya masih dirawat mas. di Rumah Sakit Syekh Yusuf Goa dan mendapat pendampingan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Goa. Wah. Dan kasus ini man, ini kemarin sempat trending di Twitter man. Wih, keren banget nih kasus nih. Semua orang nge-tweet tentang ini, nge-reply tentang ini. Kamu sempat baca kemarin man di Twitter man? Iya, aku sempet baca sih mas, sedikit-sedikit sih. Dan ada yang lucu, ada yang sedikit geram juga sih mas. Komentar-komentarnya ya. Iya. Dan memang ini kan kasusnya ngegemesin banget man. Iya ngegemesin banget mas, saking cringe-nya itu loh menurut Iya. aku. Dan ya gimana pun ya ini adalah tindakan yang biadab sih kalau Iya, menurutku man. menurutku biadab banget sih mas. Biadab pol kalau wong Jawa man. Mungkin kita bisa ini man, baca-baca dikit-dikit iya, Mas, komentar-komentar bisa, Mas. yang lucu-lucu, yang asik di Twitter man. Iya bisa nih mas. Kamu ada nggak? Ada sih mas, ini ada sih. Ini dari Insan Aji ya mas namanya ya. Yoi. Bangsat banget demi pesugihan mata anaknya dicongkel emang Wah, ini kan ungkapan rasa jengkelnya dia ya man Iya. ya. Sampai dia ngemaki-maki. Ini ada lagi man, aku bacanya man ya. Iya mas. Dari Mamas nih.
Kalau gue dapat bisikan disuruh congkel mata anak gue cari tuh makhluk, langsung gue ewe di tempat. Ewe itu apaan sih mas? Asing banget bahasanya. Ewe itu dipukul atau ditendang gitu man. Ih masa gitu? Nggak percaya banget nih, kayaknya bukan gitu mas. Ya coba kita cari di KBBI lah, ewe itu apa. Next. Kamu baca yang lain man. Siap mas. Nah ini ada lagi nih tweet nih dari Sofi nih mas. Emosi banget lihat berita ibu congkel mata anaknya buat pesugihan. Jadi pengen congkel upil ibunya tapi pakai linggis. Wanjay. Udah kayak maling aja sih Mbak Sofi nih. Ini komennya plot twist man. Cuma upil doang, tapi ternyata pakai Linggis. Linggis nih bos. Senggol dong. Tapi ya komen-komen dari warga Twitter nih kebanyakan memang seperti ini dan mereka itu geram banget nih. Ya, ini mewakili perasaan kita terhadap kasus ini ya man ya. Iya mas. Terus ini ada lagi man, namanya sedang mencari man. Aku bacain ya. Iya mas. Ya Allah, kok sampai hati sih ibu congkel mata anaknya. Anak hamba masuk angin aja rasanya jiwa ini sudah ketar-ketir. Nah, padahal anak sakit dikit aja orang tua sudah khawatir ya man ya. Iya mas. Ini kok bisa-bisanya dicongkel Matanya. pakai jempol. Pakai jempol lagi. Biasanya jempol itu buat mijit bapak ibu. Buat typing. Nah. Ini dibuat pakai nyongkel mata. Dasar anti. Oke man, ngomongin soal kasus ini kan diduga ini sebuah pesugihan ya man ya. Mas. Kamu mungkin kamu pernah dengar cerita atau bahkan orang terdekatmu atau lingkunganmu atau temenmu atau apalah atau gebetanmu atau apalah man. Ada nggak cerita kayak ini man? Ada sih mas, ada sih. Ada. Nih diungkap nih ya. Oh yo. Kita ungkap di sini ya. Yoi, cerita dikit-dikit tipis-tipis aja man. Kan kamu ini IndiHome tipis-tipis nih man. Bukan mas. Salah ya? Indomie. Bukan, itu mas seleramu mas. apa namanya apa sih? Indigo. Oh iya, Indigo. Kamu Indigo tipis-tipis nih? Bukan. Oh bukan. Bukan juga mas. Jadi, apa gimana? Aku itu gimana ya mas ya? Nggak tahu kenapa itu dari kecil sih mas. Juga bukan indigo, juga nggak punya indra keenam. Dan mungkin pengerasaan atau gimana ya, kayak peka banget gitu loh mas, ngerasain kayak gini-gini gitu. Peka gitu berarti ya? Iya, peka banget mas. Berarti gimana? Kadang lihat, kadang enggak gitu? Iya gitu mas. Kadang lihat, kadang enggak. Gitu. Berarti kamu sering ya lihat-lihat ya makhluk-makhluk yang tak kasat mata? Iya mas, ya lumayan sih. Lumayan, tapi ya gimana ya mas ya? Kan kita nganggapnya derajat kita kan paling tinggi mas dari semuanya gitu. Oke, lanjut cerita man. Yang pernah kamu alamin atau kamu dengar atau apapun lah. Ini agak sedikit cringe juga sih menurut aku. Bentar aku siap-siap nih. Siap. Aku beresin dulu lampu aku hidupin nih man. Oke, lanjut ceritanya man. Nah gini mas, ini di salah satu tempat ya mas ya, di kota T. Kota T. Di kota T. Oke. Nah itu. T-nya satu ini T-nya. Iya satu aja mas. Oke. T-nya satu aja, bahaya kalau dua, beneran. Lanjut. Di kota T nih mas. Nah, di salah satu kota T itu ada sebuah kecamatan mas. Nah, ini pengalaman aku sendiri mas ya. Ini aku nggak dapat cerita dari siapa-siapa dan aku nggak mendengar cerita dari siapa-siapa dan ini paranormal experience-ku banget sih. Ini berarti istilahnya A1, info A1. Ini real, gitu real. Jadi nggak dibuat-buat dan kayak nulis gitu, nggak nge-tweet juga. Tapi ini udah aku pendem sih mas. Nah, demi sobat ratu semuanya nih, ini aku ceritain demi nih. Kalian nih. Jadi gini mas, ini nama samaran ya mas ya? Ya. Sebut aja namanya Sari gitu aja. Sari, oke. Ya. Inti Sari. Inti Sari itu mah yang
merah-merah itu Mas. lanjut. Nah, si Sari ini anak tunggal ya Mas ya, dari keluarga yang mampu. Nah, si Sari ini punya pacar. Nama samaran pacarnya Sari Bagas gitu ya. Jadi Mas. Sari punya pacar namanya Bagas. Gitu Mas. Oke Sobat Ratu, kita tadi sebenarnya udah ngobrol panjang banget sama si Firman nih. Tapi karena satu dan lain hal, akhirnya kita harus kita potong nih ceritanya Firman. Iya, mohon maaf ya Sobat Ratu ya, karena jadi, ini sedikit gimana ya, kayak mau dipublish kayak kurang enak gitu. Ya. Soalnya kan ini real kan. ya, jadi akhirnya kita memutuskan kita akan menceritakan inti ceritanya aja. Seperti itu. Oke, lanjutin inti ceritanya Man. Oke, jadi si Sari itu punya pacar Bagas. Nah, tadi singkat cerita nih, ternyata ibunya si Sari itu menyembah atau dia mempunyai pesugihan ke makhluk yang ya seperti itulah. Nah, makhluk itu tuh minta tumbal gitu. Ya. Minta tumbal ke ibunya Sari. Nah, dia minta tumbal pacarnya Sari, si Bagas. Itu tadi. Nah, tapi si Bagas itu mempunyai perewangan gitu. Nah, kita di sini sedikit membahas antara perewangan dan pesugihan ya, teman-teman ya. Kalau yang aku ketahui nih ya, antara perewangan dan pesugihan itu beda gitu. Kita tidak meminta siapapun atau istilahnya kita tidak meminta makhluk tersebut untuk ikut kepada kita, dan makhluk itu tidak meminta untuk kita ikut kepada dia. Jadi artinya nggak ada hubungan timbal balik lah singkatnya ya. Nggak ada perjanjian, nggak ada minta-minta tumbal. Istilahnya mereka saling ingin melengkapi seperti itulah. Mau sama mau lah ya. Mau sama maunya gitu. Kalau perewangan seperti itu. Kalau pesugihan? Kalau pesugihan kita menyembah mereka, kita menuhankan mereka, kita meminta kepada mereka, dan kita tidak meyakinkan kepada Tuhan gitu, istilahnya begitu. Dan juga kita melayani mereka kan akhirnya. Kita melayani mereka dengan mungkin mereka meminta tumbal ayam, kerbau atau semacamnya, atau bisa jadi mereka meminta tumbal manusia ataupun semacamnya juga. Yang paling parah sih yang meminta tumbal manusia itu tadi sih gitu. Yang kejadian sama si almarhum Sari seperti itu. Nah, singkat cerita, ternyata yaitu tadi sebenarnya si makhluk itu mau minta tumbalnya itu si Bagas, Mas. Targetnya si Bagas ya. Targetnya pertama si Bagas karena si Bagas mempunyai perewangan itu tadi, dan si Bagas itu khusyuk sekali anaknya saat waktu beribadah, istilahnya dia yakin kepada Tuhan. Nah, alhamdulillah si Bagas tidak terkena efek itu tadi, Mas. Mental lah ya. Nah, istilahnya mental kepada si ibunya lagi. Oh, balik ke ibunya. Balik ke ibunya, lalu si makhluk itu ternyata meminta anaknya, si Sari. seperti itu. Lalu ya sudah, terjadilah si Sari menjadi tumbal ibunya sendiri. Wah, ini juga serem. Seperti itu, Mas. Dan mungkin kalau diceritakan caranya bagaimana dan detailnya bagaimana, aku yakin Sobat Ratu mungkin Sobat Ratu juga nggak tega atau bagaimana, dan mungkin Sobat Ratu akan, wah ini mungkin cerita yang udah disusun nih, rapi banget ya. Yeah. Nah mungkin kayak gitu, tapi ya mohon maaf sekali ya Sobat Ratu, ini ceritanya real banget. Karena kenapa aku nggak mau publish secara detail ceritanya, itu tadi karena ini ceritanya real dan memang nggak ada dibuat-buat, nggak ada istilahnya aku menulis dulu ceritanya, dan mohon maaf sekali kalau kurang enak didengar ataupun kurang detail gitu ya Sobat Ratu. Dan ini semua pelajaran bagi kita bahwa sebenarnya semua itu bukan tentang harta sih menurut aku. Iya. Dan apapun kalau kita ingin di dunia ini, kita itu mintanya kepada Allah sih. Iya. Bukan kepada makhluk-makhluk seperti itu. Karena kita itu manusia yang derajatnya paling tinggi. Yeah. Meskipun mereka diciptakan paling pertama dibanding kita.
Ya intinya banyak cara lah untuk kita mendapatkan penghidupan yang layak, ya Man ya. Mas. Bener banget tuh Mas. Oke, mungkin ini sedikit kita refresh teman ya, kita refresh. Ngomongin masalah pesugihan terus bersekutu dengan iblis, setan ya Man ya. Kamu pernah lihat film Conjuring Man? Pernah Mas. Nah di situ kan diceritakan bahwa ada seseorang yang bersekutu dengan setan dan ternyata si setan meminta timbal balik sebuah jiwa Man. Bener banget. Dan ketika jiwa itu tidak dikasih, akhirnya jiwa si orang tersebut diambil lah sama si demonnya ini. Berarti kan penggambaran di film Conjuring itu ya memang mirip-mirip realita di kehidupan lah ya. Betul banget Mas. Ini ada sedikit kita mungkin meminta kepada Allah atau kepada Tuhan kita masing-masing. Kita berdoa semoga arwah almarhumah Sari terima di sisi Tuhan dan semua amal ibadahnya juga diterima di sisi Tuhan. Semoga Sari tenang di sana. Amin. Amin. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa tidak akan pernah selesai. Terima kasih untuk Sobat Ratu sudah mendengarkan cerita dari saya atau dari Firman. Kalau ada pertanyaan dan mungkin Sobat Ratu juga pernah mengalami hal seperti ini atau istilahnya relate dengan kejadian Sobat Ratu bisa komen di bawah. Kita bisa sharing di kolom komen guys. Iya. Dan nama-nama yang sudah disebutkan tadi adalah samaran. Untuk yang merasa namanya disebutkan, kami meminta maaf ya sebesar-besarnya. Dan juga bagi yang merasa tahu oleh kisah ini, kalian gak usah cepu lah, oke? Cukup diambil hikmahnya, kita petik hikmahnya ya Man ya. Betul. Semoga bisa menjadi pembelajaran kita untuk kehidupan kita ke depannya. Oke Sobat Ratu, itu dari pembahasan aku sama Firman. Mulai dari kasus congkel mata di Sulawesi yang diduga sebuah praktik pesugihan. Dan juga kita banyak membahas tentang cerita yang ternyata di sekitarnya Firman sendiri nih, yang memang banyak sekali value yang bisa kita ambil yang Man ya. Iya Mas. Oke Sobat Ratu, sekian Ratu Digital Today hari ini. Saya Alwi Rusli mohon pamit. Saya Firman Saputra mohon pamit. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Ratu Digital Today bisa kalian dengerin di platform Anchor, Spotify, dan Radar Tulungagung Channel.